Halo teman-teman, kembali lagi di channel Triple Eight Studio. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Casino Taken 2. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Wong Jing dan dibintangi oleh Andy Lau dan sederet bintang ternama lainnya. Casino Taken 2 merupakan film lanjutan dari film Casino Taken yang menceritakan perjalanan hidup seorang pemuda yang bernama Benny Ho yang diperankan oleh Andy Lau. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama ya. 賭城大亨新哥喺40年代與西洋政府達成協議，得賭場開幕之初，對頭人苦苦相逼嘅生意蒸蒸日上。至於佢嘅舊愛人，就帶住個仔遠走他。新哥就成為娛樂公司嘅主席，兩個人因為新舊派經營意見不合。 Di awal film terlihat seorang ahli Feng Shui bersama 3 orang pemuda berdiri di depan kasino milik Kakak Sin. Master Feng Shui tersebut sangat mengagumi struktur bangunan kasino milik Kakak Sin. Ia menjelaskan bahwa bangunan kasino milik Kakak Sin sangat luar biasa. Bangunan luarnya yang menyerupai sangkar burung membuat Master Feng Shui itu beranggapan bahwa setiap pemain yang masuk ke dalam kasino tersebut akan selalu terjebak dalam kasino tersebut. Master Feng Shui tersebut memberitahu bahwa cara agar mereka mendapatkan kemenangan adalah dengan tidak masuk ke dalam kasino melalui pintu utama. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk memasuki kasino itu melalui pintu samping. Mereka berempat pun memasuki kasino milik Kakak Sin. Sesampainya di dalam kasino, mereka bertiga memutuskan untuk bermain di sebuah meja yang mereka percaya akan memberikan mereka kemenangan. Awalnya mereka berhasil memenangkan beberapa permainan dan mereka memutuskan untuk menyudahi permainan tersebut. Namun di saat mereka akan meninggalkan kasino, Master Feng Shui tersebut melihat Kakak Sin yang baru saja datang. Melihat raut muka wajah Kakak Sin yang sedang tidak bagus, Master Feng Shui itu memutuskan untuk tidak berjudi lagi. Tuani yang mengamati permainan mereka melalui CCTV merasa khawatir dikarenakan mereka selalu memenangkan permainan. Tuani beranggapan bahwa Master Feng Shui tersebut mampu menangkal Feng Shui milik kasino mereka. Namun Kakak Sin mencoba untuk menghilangkan kekhawatiran Tuani dengan mengatakan bahwa mereka akan kehilangan semua yang mereka menangkan. Tempat lain terlihat Master Feng Shui dan 3 rekannya sedang mencoba untuk memainkan sebuah permainan lain. Namun sayangnya mereka mengalami kekalahan hingga uang terakhir yang mereka miliki. Melihat hal itu, Kakak Sin mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah pecandu judi. Film pun berpindah memperlihatkan Kakak Sin yang sedang berdiri di sebuah ruangan. Tak lama kemudian asisten Kakak Sin yang bernama Ah Gao datang memberitahu bahwa ada seorang wanita bernama Nona Die dari stasiun TV yang datang untuk meminta wawancara. Kakak Sin pun menyuruh Ah Gao untuk mempersilahkan wanita tersebut masuk. Setibanya di ruangan Kakak Sin, Nona Die memulai wawancaranya. Nona Die menjelaskan bahwa mereka ingin membuat sebuah acara TV khusus untuk Kakak Sin. Namun di tengah pembicaraan, tiba-tiba telepon di ruangan tersebut berbunyi. Ah Gao yang mengangkat telepon tersebut, ternyata yang nelpon adalah Tuani. Ia memberitahu bahwa salah satu kasino milik Kakak Sin yang di Macau sedang mengalami masalah dan menyuruhnya untuk segera datang dan menyelesaikan masalah tersebut. Bahwa ia harus segera pergi ke Macau. Sesampainya di Macau, Kakak Sin disambut oleh 2 anak buahnya yang memberitahu bahwa Niu Bit dan Han Biu sudah menunggunya di atas. Saat Kakak Sin akan masuk ke dalam kasino, salah satu dari asistennya yang bernama Ahu mencoba untuk berbicara. Namun Kakak Sin tidak memperdulikannya. Sedangkan situasi di dalam kasino sudah mulai memanas karena kan Han Biu dan anak buahnya membuat keributan yang memancing emosi Ah Bit. Tak lama kemudian Kakak Sin pun muncul. Ah Bit langsung mengatakan bahwa awalnya hanya dia yang menjadi rentenir di kasino dan ia kan bahwa ia lebih dulu di sini. Jika ia gulung tikar lebih baik ia membunuh Ah Biu. Han Biu yang mendengar hal itu langsung mengatakan bahwa yang kuatlah yang menang. Perkelahian antar 2 kelompok rentenir itu pun tak terhindarkan. Kakak Sin pun melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan mereka. Namun Ah Bit mengatakan bahwa kami ada 20 orang. Apakah kamu bisa membunuh kami semua? Kakak Sin mengatakan jika ia mau ia hanya perlu membunuh kedua pemimpinnya. Ia menyuruh Ah Bit dan Han Biu masuk ke sebuah ruangan. Dalam ruangan itu Kakak Sin meminta Ah Bit dan Han Biu untuk berkelahi 1 lawan 1 tanpa melibatkan anak buah mereka. 你咁敢埋你啊！嗱，上嚟啊！打！你話唔得，趁到嚟真喎，唔係埋你啊！仲打唔打？
Perkelahian mereka pun berhenti akibat mereka berdua mendapatkan luka akibat benda tajam. Han Biu pun mengatakan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman dan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kakak Shin yang melihat hal itu langsung memberikan mereka uang $200.000 untuk biaya pengobatan mereka. Mereka pun menerima uang tersebut dan menganggap semuanya tak pernah terjadi. Ah Bit dan Han Biu keluar dari ruangan dan mereka berdamai dan memberitahu anak buah mereka bahwa mereka sekarang harus menjadi saudara. Tuan Yi yang melihat hal itu langsung pergi dengan raut muka yang kurang baik. Di tempat lain, terlihat Ahu yang sedang merasa sangat marah dikarenakan kakak Shin tidak mau diajak bicara. Di sana, Ahu teringat kejadian yang menimpanya beberapa hari lalu. Ternyata anak dan istri Ahu dijadikan sandera oleh beberapa rentenir dikarenakan Ahu tidak dapat melunasi hutangnya. Di sisi lain, Nona Die datang ke kantor kakak Shin yang di Makau. Nona Die membohongi seorang karyawan bahwa ia dan kakak Shin sudah mengenal cukup lama. Dan ia meminta karyawan tersebut untuk mengizinkannya menunggu di kantor kakak Shin. Sementara itu, di dalam lift, Ahu sedang menodongkan pistol kepada kakak Shin. Kakak Shin pun mencoba menenangkan Ahu dan menyuruhnya untuk berbicara. Ahu memberitahu bahwa anak dan istrinya ditahan oleh rentenir dan ia memohon agar kakak Shin mau meminjamkannya uang. Kakak Shin tak ingin meminjamkan Ahu uang karena ia beranggapan bahwa jika memberi Ahu uang di masa akan datang semua orang akan menodongkan pistol kepadanya dan meminta uang. Mereka berdua keluar dari lift berjalan menuju kantor kakak Shin. Tetap santai berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Kakak Shin memberikan sebuah kode kepada seorang karyawan di depan dengan mengatakan bahwa ia meminta segelas kopi. Karyawan wanita tersebut merasa ada yang salah karena sebenarnya kakak Shin tidak meminum kopi. Kakak Shin masih berusaha membujuk Ahu untuk menyerah. Namun ia tetap tak mendengarkan perkataan kakak Shin dan meminta sejumlah uang yang cukup besar. Ahu masih tetap memaksa kakak Shin memberinya uang dalam bentuk tunai. Kakak Shin yang sudah menganggap Ahu sebagai keluarga menyarankan agar dia menyerahkan diri dan berjanji akan membantu keluarganya. Ahu yang merasa putus asa mengamuk dan meninju sebuah tirai di ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Ahgao datang bersama beberapa polisi dan menangkap Ahu membawanya ke kantor polisi. Ahgao menyadari pesan yang diberikan oleh kakak Shin. Jika ia memesan kopi, sesuatu yang tidak beres pasti sedang terjadi. Kak Shin meminta Ahgao untuk membantu keluarga Ahu yang ditahan oleh para rentenir. Sementara itu, ia pergi ke rumah sakit dengan Nona Die. Di rumah sakit, kakak Shin memberitahu untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memintanya untuk tidak menyebarkan kejadian yang baru saja terjadi. Dan akhirnya, kakak Shin pun setuju untuk diwawancarai oleh Nona Die. Di dalam mobil, Nona Die melakukan wawancaranya dan membahas tawarannya tempo hari untuk membuat sebuah acara TV khusus untuk kakak Shin, dan kakak Shin menyetujuinya. Setelah sampai di tempat yang dituju, kakak Shin menyuruh Nona Die untuk tetap berada di dalam mobil. Ternyata kakak Shin pulang ke rumah untuk menemui istrinya yang bernama Ah Mei. Ah Mei menanyakan apa yang terjadi dengan tangan kakak Shin. Dia pun sedikit berbohong kepada istrinya bahwa tangannya hanya terkilir. Untuk mengisi waktu senggang, kakak Shin menyuruh Ahgao untuk membagikan kartu. Kakak Shin dan Ah Mei pun bermain kartu. Setelah mereka bermain, Ah Mei memberitahu suaminya bahwa hari ini anaknya yang bernama Tian dan Tin Bao mengiriminya kabar bahwa mereka akan kembali dari Hawaii. Mereka juga akan membawa pacarnya untuk bertemu kedua orang tuanya. Sementara itu, Nona Die yang menunggu di luar mengira bahwa kakak Shin menyimpan wanita di rumah tersebut dan mencobanya untuk masuk ke dalam. Ah Mei yang mengetahui bahwa suaminya pulang dengan seorang perempuan langsung mempersilahkan Nona Die untuk masuk. Asian yang merupakan asisten dari Nona Ah Mei pun pergi ke dapur. Ternyata Asian adalah kekasih dari Ahgao. Saat mereka berada di dapur, terjadi pertengkaran kecil karena Ahgao tidak menelponnya tadi malam. Ahgao yang sudah paham dengan sifat kekasihnya mencoba sedikit membujuknya. Sementara itu, di ruangan tamu, Ah Mei sedang berbincang dengan Nona Die, memberitahu bahwa ia kesulitan untuk bergerak. Mendengar percakapan itu, kakak Shin langsung menyuruh Ahgao untuk mengantar Nona Die pulang. Setelah Nona Die pulang, Ah Mei mengatakan bahwa suaminya memiliki selera yang bagus. Kak Shin yang mengerti maksud perkataan istrinya langsung menjawab bahwa ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Nona Die. Ah Mei memberitahu kakak Shin bahwa sebenarnya ia ingin mencarikan gadis yang baik untuk suaminya. Ah Mei mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu suaminya sangat mencintainya, tapi ia tidak keberatan jika kakak Shin mempunyai hubungan dengan Nona Die. Beberapa hari kemudian, setelah tangannya kakak Shin sudah sembuh dari cedera,
segera, ia bermain tenis bersama Ahgao. Ahgao yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat terlebih dulu. Kakak Sin pun meledek Ahgao karena Ahgao lebih muda, tapi staminanya lebih rendah. Ahgao pun menggoda balik, mengatakan bahwa sebenarnya Nona Die cocok untuk Kakak Sin. Tapi apakah dia masih sanggup? Mereka berdua pun saling tertawa dan bercanda. Kakak Sin yang mengetahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Ahgao, berencana untuk menteraknya makan. Namun Ahgao menolak. Saat Ahgao hendak pergi, Asian pun datang membawa kue ulang tahun. Ia bermaksud memberikan sedikit surprise untuk kekasihnya. Namun sayang, tiba-tiba seorang wanita datang. Namun Ahgao yang tak ingin ketahuan bahwa dirinya berselingkuh, ia marah kepada Asin dan menyuruhnya untuk segera pulang. Di sisi lain, Nona Die sedang melakukan syuting untuk sebuah acara TV, dan Ahgao pun datang membawakan bunga dari Kakak Asin. Dalam bunga tersebut terdapat sebuah pesan, ajakan untuk makan malam bersama. Nona Die pun beranjak pergi meninggalkan lokasi syuting. Sementara itu, seorang lelaki yang merupakan teman dari Nona Die terlihat sedikit cemburu. Tempat lain terlihat Ahmei sedang mengobrol dengan Tian yang baru saja tiba. Kemudian Kakak Asin datang, berusaha untuk mengagetkan anaknya tersebut. Sedangkan Tin Bao, anak lelaki, terlihat sedang menikmati sebuah stik bersama temannya juga yang merupakan kekasih dari Tian bernama Cheng Zhen. Tin Bao yang melihat kedatangan ayahnya langsung memperkenalkan Zhen. Kakak Asin terlihat sangat menerima kehadiran Zhen di keluarga mereka. Tin Bao pun menjelaskan kepada ayahnya bahwa Zhen sangat tertarik untuk bekerja di perusahaan hiburan mereka. Mendengar hal itu, Kakak Asin langsung bertanya kepada Zhen, apa yang akan ia lakukan jika ia diminta untuk mengurus sebuah kasino. Zhen memberitahu bahwa prioritas utamanya adalah memberikan pelanggan tempat yang aman yang bisa dinikmati. Tin Bao pun sedikit meyakinkan ayahnya bahwa dia dan Zhen dapat membantunya dengan bakat yang mereka miliki. Namun Kakak Sin malah meledek anaknya bahwa bakat yang ia miliki belum cukup. Coba 瞓，仔仔女女都翻晒嚟啦。你唔中意佢哋瞓埋一間房啊？如果個衰仔趙元松啊，Ahmei seperti mengingat seseorang saat melihat Zhen. Namun Kakak Sin mencoba untuk menenangkannya dan mengajaknya untuk tidur. 乖，你早啲瞓啦。千萬行已經舉行咗幾個鐘頭啦，而家我 Keesokan harinya di sebuah acara jalan santai selebritis, teman baik Kakak Sin yang bernama Go Yingnan dan Tuan Ni ikut berpartisipasi. 都話你中間瞓覺心理變態，溝你自己想啊嘛。同老師講嘢要講英文㗎。而家唔記得咩？ Di sana juga terlihat beberapa peserta lainnya. Salah satunya bintang baru Putri Hong Kong yaitu Nona Zhu Linlin. Yingnan menghampiri Kakak Sin dan memperkenalkan guru bahasa Inggrisnya. Yingnan juga memberitahu Kakak Sin bahwa ia menghabiskan banyak uang untuk membayar guru bahasa Inggris, dan ia pun sedikit menggoda kedekatan Kakak Sin dengan Nona Die. Mendengar hal itu, Kakak Sin berkata kepada temannya untuk tidak sembarangan berbicara dan memintanya untuk tidak melantur saat tiba di stasiun televisi nanti. Yingnan berkata bahwa dia melihat ada yang tidak beres dengan Tuan Ni. 呢排佢頂到我冇講句啊。 Acara jalan santai pun dimulai. Yingnan yang memimpin tim naga putih kecil bersaing dengan tim pejuang kuning yang dipimpin oleh Nona Zhu. Mereka berdua pun bersaing dengan sangat sengit. Kakak Sin meminta Nona Die untuk melakukan yang terbaik untuk acara amal tersebut. 而家暫時領先嘅。你估你爹哋會唔會跑第尾啦？ Kakak Sin dan Nona Die yang sudah tahu bahwa mereka akan kalah, mereka berjalan dengan santai. Namun saat Nona Die sedang memberikan tanda tangan untuk penggemarnya, tiba-tiba sekelompok preman datang dan membawa senjata tajam. Di sisi lain terlihat persaingan antara Nona Zhu dan Yingnan yang berusaha untuk mencapai garis finish. Mereka berdua pun saling tarik-menarik untuk menjadi pemenang. Nona Zhu berhasil mencapai garis finish dan menjadi pemenang. Sementara Yingnan yang menjadi juara kedua sedikit protes kepada juri atas apa yang sudah dilakukan oleh Nona Zhu. Namun anak lelaki Yingnan mencoba untuk menenangkan ayahnya. Melihat Nona Zhu tersenyum kepada anaknya, Yingnan menyuruh anak lelakinya untuk berusaha mendekati Nona Zhu dan harus mendapatkannya. Sementara itu Ahmei yang khawatir dikarenakan suaminya tidak kunjung sampai. Kakak Sin dan Nona Die baru mencapai garis finish. Tian langsung menyambut kedatangan ayahnya tersebut. Setelah itu pembawa acara mengumumkan pemenangnya yang tak lain adalah Nona Zhu. Sementara untuk penyumbang terbesar diraih oleh Kakak Sin. Acara itu pun selesai.
Namun, di saat semua orang hendak pergi, tiba-tiba Kakak Sin terjatuh pingsan. Melihat hal itu, semua orang pun terlihat panik dan segera membawa Kakak Sin ke rumah sakit. 香港、澳門兩邊嘅寫字樓同學生你住嘅地方已經加強。 Di rumah sakit, kondisi Kakak Sin sudah pulih. Ahgo memberitahu bahwa keamanan sudah diperketat di rumah dan di kantor. Kakak Sin menyuruh Tin Bao untuk membawa ibunya pulang. Di saat Tin Bao akan pulang, Nona Die datang untuk menjenguk. Namun, Tin Bao kelihatan tidak senang dengan kedatangannya. Nona Die merasa sangat sedih mendengar perkataan Tin Bao tadi. Ia merasa Kakak Sin terus mengalami hal buruk semenjak bertemu dengannya. Melihat hal itu, Kakak Sin pun mencoba menghibur Nona Die dan memintanya untuk tidak percaya dengan hal-hal tersebut. 我感覺到你壓力啫。 Di saat Kakak Sin sedang asik mengobrol dengan Nona Die, tiba-tiba teman lelaki Nona Die masuk dan memberitahukan bahwa ia akan menunggunya di bawah. Belum pergi, Nona Die pun meminta agar Kakak Sin untuk lebih berhati-hati. Ia menganggap bahwa ada yang ingin berniat jahat terhadap Kakak Sin. Suatu hari terlihat Kakak Sin yang sedang merayakan tahun baru Cina bersama keluarganya. Yingnan juga terlihat bersama dengan anak dan istrinya. Mereka saling mendoakan hal-hal yang baik dan terlihat sangat bahagia. Dan mereka pun saling bertukar angpau. Yingnan mengajak Kakak Sin untuk ngobrol berdua di luar. Di sana, ia kembali menggoda Kakak Sin dengan menanyakan hubungannya dengan Nona Die. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Kakak Sin boleh nakal sesekali. Seolah tak ingin menanggapi, Kakak Sin pun memuji Yingnam, yang kini bahasanya sudah semakin beradab. Kakak Sin meminta Yingnam untuk membacakan puisi. Yingnam pun membacakan sebuah puisi untuk menghibur keluarga mereka. 覺唔覺啊？唔使啦啩？真啊！呢排咧我成日去唱卡拉 OK 喎，梅酒不醉。係啊，斯文咧，老師教。 Namun di saat mereka semua sedang tertawa, tiba-tiba Tuani datang. Kak Sin pun menyambut kedatangan Tuani bersama asistennya yang bernama Taitung. Namun di saat Taitung memberikan doa kepada Kakak Sin yang mengatakan semoga kesialan menjadi keberuntungan, membuat Tin Bao dan Yingna menjadi sedikit marah. Setelah itu mereka pergi bermain kartu. Mereka bertiga bermain kartu dengan sangat serius. Tuani yang merasa kartunya lebih unggul mencoba untuk menggertak Kakak Sin dan Yingnam. 喂，擦牙仔，呢度唔歡迎你翻出去。 我上岸，不過打狗有時都睇下狗。希望你能記得我哋仲有幾個股東嘅。啱我問你跟唔跟啊？300萬，站交俾你。 Yingna memilih untuk tidak melanjutkan permainan. 都要就我3條煙啩。好巧嘅。 Sementara Sin memilih melanjutkan permainannya. Dia yakin bahwa ada hal-hal yang akan berubah dan menyuruh Tin Bao untuk membagikan kartu selanjutnya. Setelah kartu terakhir dibagikan, Kakak Sin mencoba untuk menggertak balik. Tuani memutuskan untuk tidak melanjutkan permainan. Kakak Sin pun membuka kartunya dan mengatakan bahwa Tuani tidak mempunyai nyali karena ia sudah tua. Mengetahui seharusnya ia memang menang, Tuani merasa sedikit kesal dan pergi mengatakan ia akan mengirim uangnya besok. Kak Sin sedang melihat CCTV, melihat seseorang. Ahgo memberitahu bahwa orang tersebut hanya bermain blackjack, namun mereka lebih banyak menang daripada kalah, dan jumlahnya juga besar. Lantas Tuani pun mencurigai mereka bahwa mereka berbuat curang, walaupun Ni tidak tahu trik kecurangan mereka. Lantas ia meminta Taitung untuk mengusir para pemain tersebut, namun Kakak Sin tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Tuani. Mereka pun berdebat karena perbedaan pendapat. Rapat dewan pun digelar. Tuani tetap pada pendapatnya, yaitu ingin segera mengusir mereka. Namun, Kakak Sin juga tidak setuju dengan pendapat Tuani, karena menurutnya, dalam mengelola kasino, menang dan kalah adalah hal yang biasa. Taitung yang merupakan asisten dari Tuani mencoba ikut bicara. Namun, perkataan Taitung sedikit membuat Kakak Sin marah. Zen pun angkat bicara bahwa tak ada gunanya berdebat, lebih baik mempersatukan suara. Dan akhirnya Tuani pun setuju dengan apa yang Zen katakan. Setelah itu Kakak Sin pun berdiri dari tempat duduknya dan menceritakan semua perjuangannya sambil berjalan mendekati Tuani. Tiba-tiba ia mengambil sebuah telepon dan langsung menghajar Taitung sampai pingsan. Setelah selesai memberi pelajaran kepada Taitung, Kakak Sin mulai memperingati Tuani bahwa ia sedang tidak bercanda. Kakak Sin juga mengatakan bahwa ia adalah seorang yang berprinsip. Jika ada seseorang yang jahat kepadanya, ia akan lebih jahat kepada orang tersebut.
Kakak Sin pun terlihat sangat marah kepada Tuani yang terlihat tidak menghargainya. Bertanya kepada semua orang di ruangan tersebut siapa yang setuju jika Tuani menangani masalah penjudi tersebut. Awalnya hanya Tuani yang mengangkat tangan, namun tiba-tiba Zen juga mengangkat tangannya dan mengatakan ini akan lebih adil bagi setiap pemegang saham. Rapat pun selesai, namun di saat semua orang ingin meninggalkan ruangan, penyakit jantung Kakak Sin kambuh. Di tempat lain, terlihat Zen yang sedang berbalapan mobil dengan Tin Bao. Namun, saat mereka sedang asik berbalapan, tiba-tiba sebuah mobil truk besar datang dari arah yang berlawanan, menabrak mobil Tin Bao hingga jatuh ke dalam jurang dan meledak. Kakak Sin yang mengetahui hal tersebut langsung datang memastikan. Ia juga sangat terpukul dengan apa yang dialami anaknya. Kakak Sin merasa tidak memiliki musuh dan juga tidak mungkin Tuani yang melakukan ini semua. Ia pun menyuruh Ah Gao untuk mencari informasi dan merahasiakan kematian Tin Bao kepada istrinya. Malam harinya, di kediaman Kakak Sin, mereka sekeluarga sedang mengamati permainan para penjudi kemarin melalui televisi. Kakak Sin merasa mereka tidak terlihat seperti penipu. Ah Gao yang juga memperhatikan mereka tidak melihat adanya hal-hal yang mencurigakan. Namun setelah ditelaah lagi dengan ketelitian Kakak Sin, ia menemukan sebuah petunjuk. Ternyata para pemain tersebut bermain curang. Ada pemancar kode yang disembunyikan dalam sepatu mereka. Kakak Sin pun mencari cara agar uangnya bisa kembali. Keesokan harinya, Kakak Sin yang sedang berada di kasino menjelaskan sebuah rencana kepada karyawannya. Mereka semua pun mengerti dengan apa yang Kakak Sin jelaskan. Malam harinya, kasino milik Kakak Sin beroperasi seperti biasa. Mereka melihat adanya perubahan dengan jumlah set kartu yang akan mereka mainkan. Para pemain tersebut pun mengirimkan kode. Temannya yang bertugas sebagai eksekutor memberitahu, meskipun sulit menggunakan 4 set kartu, tetap dapat dihitung. Tiba-tiba mereka kedatangan seorang tamu yang langsung menodongkan pistol kepada mereka. Sementara itu, para pemain yang sedang menunggu aba-aba dari sang eksekutor terus mengalami kekalahan hingga uang mereka habis. Kak Sin dan para anak buahnya datang dan memeriksa para pemain tersebut dan menemukan sebuah alat pemancar di sepatu salah seorang dari pemain tersebut. Kakak Sin pun memutuskan untuk melepaskan mereka semua. Namun tiba-tiba Tuani datang dan menyuruh anak buahnya untuk menghajar para penjudi tersebut. Kakak Sin yang melihat tindakan tersebut sangat marah kepada Tuani dan Zen. Dia mengatakan bahwa mereka tidak menghormati keputusannya. Kakak Sin yang mendengar hal tersebut langsung syok, penyakit jantungnya pun kambuh. Beberapa bulan kemudian, di saat Tian sedang merapikan kamarnya, dia menemukan sebuah foto perempuan cantik yang jatuh dari baju milik Zen. Melihat foto perempuan tersebut membuat Tian cemburu dan mengira bahwa Zen memiliki perempuan lain di luar sana. Di lain tempat, Ah Gao dan Ah Xian yang sedang berjalan di luar rumah bertemu dengan Tuani. Ia mengajak mereka untuk masuk ke dalam mobil karena ada satu hal penting yang ingin ia bicarakan. Dalam mobil, Tuani mengajak mereka untuk bekerja untuknya dan meninggalkan Kakak Sin. Awalnya Ah Gao terlihat setuju dengan tawaran Tuani. Namun pada akhirnya Ah Gao menolak semua tawaran tersebut dan memilih untuk tetap setia kepada Kakak Sin. Mengetahui dirinya sedang dipermainkan, Tuani langsung menyuruh anak buahnya menurunkan Ah Gao dan Ah Xian. Mereka berdua pun terluka dan memar akibat mempermainkan Tuani. Namun Ah Xian merasa bangga dengan apa yang dilakukan kekasihnya tersebut. Di tempat lain, Ying Nam terlihat sedang membesuk Kakak Sin yang sedang dalam masa penyembuhan. Ying Nam pun sedikit meledek sahabatnya tersebut dan mengatakan akan mengirim Kakak Sin ke Macau setelah ia membaik. 如果我學你啊，一早死咗好耐。你一好翻咧，我就一腳不離分梳打房。H 號。喂。sorry。你做乜嘢？你搏死咩嚇？
Kakak Sin pun menjelaskan bahwa jika ia tidak berpura-pura sakit, Tuani tidak akan membuka kedok aslinya. Saat ini ia sudah tidak percaya kepada siapapun, hanya Yingnam lah yang bisa membantunya saat ini. Ia juga meminta Yingnam untuk menemukan siapa pembunuh Tin Bao. Keesokan harinya, Ahme terlihat sedang menghubungi seseorang dan mencatat sebuah alamat. Sementara Kakak Sin sedang berada di luar rumah bersama Ah Go dan Yingnam. Kakak Sin membisikkan sesuatu kepada Ah Go dan mengatakan ia sudah berjanji akan menepatinya. Terlihat Kakak Sin sedang merencanakan sesuatu dan sudah menyiapkan mental untuk itu. Mendengar hal itu, Yingnam mencoba untuk menenangkan Kakak Sin dan memintanya untuk berpikir dengan baik. Yingnam pun berujar bahwa Tin Bao sudah wafat dan Zen adalah menantunya. Ahme yang dari tadi menguping pembicaraan suaminya merasa sangat khawatir dengan nasib Jen. Ia pun memutuskan untuk pergi ke Hawaii dan menemui seseorang, yaitu Vivian, mantan kekasih dari Kakak Sin. Sesampainya di kediaman Vivian, Ahme mencoba mengobrol dengannya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang kurang beruntung. Ia tidak pernah diperlakukan baik setelah ibunya wafat saat ia masih kecil. Ia juga merasa tidak pantas mendapatkan suami yang baik seperti Kakak Sin. Mereka berdua pun saling menceritakan masa lalu yang mereka alami. Hingga akhirnya Ahme mengatakan apa yang diperbuat Zen terhadap keluarganya dan menanyakan apakah Vivian tahu tentang rencana balas dendam Zen. Mendengar perkataan Ahme membuat Vivian sedikit terkejut dan memintanya untuk tidak berbicara lagi. Namun Ahme bisa memahami apa yang dilakukan Zen adalah untuk membalaskan dendam ayahnya. Tapi Zen memang sudah keterlaluan. Vivian pun memberitahu kepada Ahme bahwa Fujiajun bukanlah ayah dari Zen. Di tempat lain, Kakak Sin terlihat sedang mengikuti sebuah perlombaan basket. Di sana, Taitung sedang merencanakan sesuatu dan menyuruh seseorang untuk melukai Kakak Sin. Sementara itu, Ahbit dan Han Biu terlihat sedang berada di Hotel Lisbao. Mereka terlihat sedang meributkan masalah mereka yang sebelumnya sudah diselesaikan oleh Kakak Sin. Zen yang merupakan manajer baru di sana mengajak mereka untuk berunding. Namun dikarenakan keberadaan mereka di sana atas rencana Kakak Sin, mereka tidak ingin berunding dengan Zen. Tujuan mereka di sana sebenarnya hanya untuk memberi pelajaran kepada Zen. Pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Kakak Sin berhasil memenangkan pertandingan. Ia pun beranjak pergi untuk meninggalkan lapangan dan merayakan kemenangannya. Saat itu, orang suruhan Taitung sedang bersiap untuk menyerang Kakak Sin. Namun, karena sudah mengetahui rencana tersebut, Kak Sin berhasil menggagalkannya dan menangkap orang tersebut. Taitung yang sedang menunggu di luar terkejut dengan apa yang ia lihat, dan polisi pun segera menangkap Taitung atas percobaan pembunuhan. Tempat lain, Ahme yang baru saja menemui Vivian bergegas untuk segera menemui Kakak Sin. Saat itu, Kakak Sin sedang merayakan kemenangannya. Mami! Terlebih dahulu, Ahme menanyakan apa yang dilakukannya kepada Zen. Kakak Sin pun berkata bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Dan Ahme pun membisikkan kepada Kakak Sin bahwa sebenarnya Zen bukanlah anak dari Jaijun. Bahwa Zen adalah anak kandungnya dengan Vivian. Mendengar hal itu, Kakak Sin pun menyesal dengan apa yang ia perbuat. Dan bergegas untuk segera menemui Zen. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Dan mengatakan sebenarnya ia tidak mencintai Tian E. Ia mendekati Tian E agar dapat membalas dendam kepada Kakak Sin. Ahme yang berada di sana mencoba untuk memberitahu yang sebenarnya kepada Zen. Namun hal itu dilarang oleh Kakak Sin.
唔係勾你啊嘛？ Awalnya Kakak Sin sangat menyesal dengan kejadian ini karena ia telah merasa gagal. Yan yang merupakan juga putrinya telah menikah dengan Zen yang merupakan anak kandungnya sendiri. 整定㗎，整定㗎。唉，我真係聰明，我郭英男真係 very 聰明啊，冇輸到啊！打咗鑊好勁嘅，打到半身不遂。妹同你就傷心，我係逼個醫生就嗰就係天意。唉，就係咯。 你冇生個接花佬冇話俾你聽嘅啫嘛，我想呃你嘅啫。 Mendengar perkataan Yingnam, Kakak Sin merasa sangat lega dan bahagia. Ia meminta Yingnam untuk memberitahu Ahme mengenai rahasia itu. Kakak Sin pun tetap merahasiakan semuanya seperti semula dan meminta Zen untuk pergi dan jangan pernah kembali lagi. 走咗之後，唔好再翻嚟，我唔想再見到你。領你呢個情啊，我實會翻嚟嘅。Di saat semuanya sudah selesai, Tuani datang menemui Kakak Sin dan meminta maaf kepadanya. Tuani mengatakan bahwa ia tak bermaksud mencelakai Kakak Sin. Dia diancam oleh Taitung untuk melakukan hal-hal kotor tersebut. Kakak Sin mendengar perkataan Tuani menyuruh semua orang untuk keluar, karena kan ada hal yang ingin ia bicarakan empat mata. 賭場嘅損失係好大。你想點啊？我不嬲想打打交打我喎，你冇得揀，唔使咁啊嘛。揀嘅唔該舉舉手。你輸咗。嚟啊！你話㗎？犀利咧！你咪以為後生嘅夜景嚟黑我啊？飛嘅時候啊，嗰啲睇霸王戲嘅人，我一腳咁送出去啊！鬼咁你話隻抽出喂，邊個得閒同你隻抽？我一齊俾佢啊！邊個咧？唔英雄，淨係有贏定輸啫。因為有人傳出郭英男中咗一招猴子偷桃，天喺一個禮拜之後就由梳打浮魚。狄小姐， Beberapa hari kemudian, Nona Die datang dan menemui Ahme. Di sana Ahme memberikan sebuah kalung berlian kepada Nona Die. Ahme meminta Nona Die menikah dengan suaminya. Karena Ahme tahu Nona Die sangat menyukai Kakak Sin, Ahme merestui hubungan mereka berdua dan berharap Nona Die menerimanya dan akan menganggap Nona Die sebagai adik. 雖然我個人蠢蠢，家陣香港地有邊個女仔唔任性啊？叫阿新搞得好好睇睇嘅。Ahme menyuruh Nona Die untuk segera menemui Kakak Sin. Ia pun masuk menemui Kakak Sin dan di sana ia mengatakan bahwa ia tidak dapat menikah dengan Kakak Sin. Nona Die mengatakan bahwa ada terlalu banyak kesulitan di antara hubungan mereka. Dan ia juga mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya ia berhubungan dengan pria yang telah beristri. 我唔係第一次同有婦之夫喺埋一齊。所以你就叫啲明星仔喺度等你。Ia mengatakan bahwa Ahme sedang kurang sehat dan dialah yang sangat mencintai Kakak Sin. Bahkan Nona Die merasa malu saat berhadapan dengannya. 我走啦。 Nona Die pun pergi dan meminta Kakak Sin untuk tidak mencarinya lagi. Sekarang冇事。 Nona Die pun pergi bersama teman lelakinya yang sudah menunggunya di bawah. Dan film pun ditutup dengan kebahagiaan Kakak Sin dan istrinya Ahme. Gimana? Seru kan ceritanya teman-teman? Sampai jumpa di video selanjutnya.